Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajmain. Qala Allah Ta'ala bi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaalu bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Para jamaah sekalian yang kami hormati, yang kami muliakan, di subuh yang sejuk ini kembali kita hadir di masjid kita ini melaksanakan salat jamaah subuh, dan kita lanjutkan kajian rutin kita tiap subuh Sabtu yang beberapa pekan, akan lebih dari sebulan ini libur karena saya sendiri mudik lebaran, kemudian juga hanya kegiatan keluar kota ke Jawa, Kalimantan, dan juga beberapa tempat lainnya yang bertepatan pada hari Sabtu. Alhamdulillah kita bisa memulai lagi, lanjutkan kajian-kajian kita berkaitan dengan kehidupan bersama manusia di alam dunia ini. Kita juga berselawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, Nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menyampaikan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala yang prosesnya disebutkan di dalam Al-Quran, apa yang diturunkan dan proses turunnya adalah semuanya adalah hak, semuanya adalah kebenaran. Pada subuh ini kita membahas berkaitan dengan keluasan ini, makna relasi atau hubungan atau silaturahim di antara sesama manusia. Karena pada bulan Syawal kemarin banyak manusia, khususnya umat Islam, yang menyelenggarakan kegiatan-kegiatan berkumpul bersama, ya, tidak hanya pada tataran keluarga, tapi juga pada tingkat komunitas-komunitas, ya, keluarga dalam arti yang kecil maupun keluarga besar, yang masih ada hubungan zuriat, hubungan kerabat, dan seterusnya. Saya kira di tanah air kita, negeri-negeri Melayu ini umum, kalau sudah Lebaran mereka kumpul mudik bersama keluarga, membawa anak cucu, dan seterusnya, menyelenggarakan kegiatan-kegiatan silaturahmi, juga disertai dengan tausiah. Nah, saya kira ini perlu juga kita mengenal ini, makna keluasan hubungan antar sama manusia yang dalam Islam disebut dengan silaturahim atau silaturahmi. Nah, untuk memulainya kita bisa memulai dari ayat yang kita bacakan tadi, termasuk yang saya baca waktu salat tadi, rakaat pertama, ya, di surah Ar-Rum, baik ayat ke-20 maupun 21. Juga yang sering dijadikan sebagai kalimat pendahuluan oleh para dai, para mubalik dalam ceramah, dalam khutbah di surah An-Nisa ayat yang pertama, yang juga kita sempat baca tadi. Kita memulai dari situ untuk menjadikan dasar itu, karena Allah yang menciptakan manusia, Allah pula yang lebih mengetahui
bagaimana pola relasi-relasi atau hubungan antara sesama manusia. Dan kata-kata yang digunakan pun juga sifatnya universal. Sebut manusia itu adalah sifatnya universal, yaitu an-nas. Saya langsung bacakan ini, dari baca tadi ayat ini. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Jadi seluruh manusia ini dipanggil tanpa kecuali. Kita mengambil peristilahan di dalam Al-Quran yang ada bermacam-macam. Yang paling sering digunakan adalah an-nas. Ya. Lebih dari 240. Ada ahli yang menyebutkan seperti Pak Dr. Yunahar Ilyas dari Muhammadiyah, ulama Muhammadiyah almarhum, semoga dosanya diampuni, menyebutnya 240 kali. Kalau Dr. Adi Hidayat menyebutnya 241. Jadi lebih dari 240 atau 240. Berarti ini sangat universal. Ya, istilah an-nas. Selain daripada istilah-istilah lain yang juga sering, yaitu al-insan 65 kali. Ya. Kemudian al-ins 18 kali. Dan juga Bani Adam atau keturunan Adam atau zuriat Adam. Ya, sebanyak 7 kali disebut. Kalau menunjuk pada zuriat Adam ini menunjukkan kejelasan asal usul manusia dari diri yang satu yang disebutkan di surah An-Nisa ini juga. Ya, jadi ada dua yang terkait di ayat ini, surah An-Nisa ayat 4 itu yang nafsun wahidah dari diri yang satu yaitu Adam dan Sayyidah Hawa, ya, wa khalaqa minha zaujaha. Nah, Allah Subhanahu wa taala memanggil nih manusia ini. Ya. Diajak untuk bertakwa kepada Allah ini. Karena Allah yang telah menciptakan kamu, maksudnya manusia, dari diri yang satu Adam, dan dia menciptakan pasangannya, ya. Wa khalaqa minha zaujaha wa bassa minhuma rijalan katsiran. Dan menciptakan pasangannya yaitu Sayyidah Hawa dari dirinya, maksudnya dari diri Adam alaihissalam. Nah, dari keduanya berkembang biak. Allah memperkembang biakan, ya. Babas samin huma, dari keduanya tadi rijalan kasira wanisa, yaitu yang berkembang biak ini laki-laki dan perempuan yang jumlahnya banyak. Ya, sudah biasa kita sampaikan jumlahnya sekarang ini sekitar 7,7 atau 7,8 miliar penduduk bumi. Ini tidak termasuk ya sudah meninggal. Berarti ini jumlahnya bisa 2 kali lipat. Dan terus menerus sampai hari kiamat. Kita tidak tahu berapa jumlahnya manusia sampai terjadinya kiamat. Yang pasti itu disebutkan di sini adalah rijalan dan juga nisa. Ya. Jadi ada 2 jenisnya, laki-laki dan perempuan, hanya itu. Sudah pernah kita jelaskan bahwa di akhirat ini hanya 2, juga nanti yang sama seperti di dunia ini. Sudah menjadi fitrah manusia itu hanya 2 ini. Nah, diulangi lagi kata-kata wattaqullaha allazi tasaalu bihi wal arham. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling memintai, dan peliharalah hubungan kekeluargaan wal arham. Nah, inilah kata-kata yang kita mau pakai. Wal arham ini hubungan silaturahim, atau dalam bahasa di sini sebutkan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi. Allah memperingatkan manusia bahwa dia senantiasa menjaga kita dan mengawasi tindak tanduk perilaku kita dimanapun kita berada. Tidak ada ucapan, tidak ada kata-kata, tidak tindakan yang tidak dicatat oleh malaikat pencatat. Nah, inilah yang kita jadikan dasar hubungan kekeluargaan atau hubungan
silaturahmi. Kenapa disebut dengan al-arham ini, hubungan silaturahim ini? Seperti yang kita ketahui bahwa alam pertama hidup manusia itu adalah di alam rahim. Jadi ini sekaligus menandaskan bahwa kata kunci rahim ini, ya, atau rahmat ini benar-benar sifatnya fitrah manusia ini. Karena tidak ada manusia yang lahir setelah Adam alaihissalam dan Sayyidah Hawa yang tidak berada di alam rahim. Ya, tidak ada dari keduanya. Setelahnya semuanya pernah berada di alam rahim. Termasuk Nabi Isa alaihissalam juga berada di alam rahim Maryam. Nah, jadi kata rahim ini menjadi kata kunci dan selalu disampaikan ini. Ada saat acara-acara sawalan kah, atau sila halal bihalal, atau mungkin ada istilah-istilah lain, yaitu tujuannya untuk menjalin hubungan silaturahim atau silaturahmi di antara sesama manusia. Dan ini sifatnya universal. Ya, kenapa disebut universal? Karena tadi mulainya dari An-Nas, manusia yang sifatnya universal, istilah yang paling universal. Nah, perlu kita kembali mengetahui ini, karena dua kata yang digabungkan, yaitu silah dan rahim. Kalau rahim kita sudah mengetahui maknanya sebagai kasih sayang. Sebagaimana ibu yang menyayangi anaknya sejak dari alam rahim. Ya, para ahli mengatakan manusia ketika lahir dia nangis. Ya, ada yang mendapat bayi, pendapatnya mengatakan bahwa bayi itu merasa khawatir jangan-jangan setelah dia lepas dari rahim ibunya dia tidak mendapatkan kasih sayang yang sama ketika dia di alam rahim. Dan tali yang menghubungkan itu antara ibu dengan sang bayi adalah tali yang sangat kuat, yang kemudian dengan tali itu janin yang ada dalam rahim seorang ibu bisa berkembang dengan penuh kasih sayang dan dalam keadaan sehat. Nah, ini ada kata silah, ya, yang juga kita kenalin. Orang Indonesia menyebutnya Pancasila. Nah, makna sila ini rupanya ini berasal dari bahasa Arab. Sila yang dari kata salah, ya silu wa salatan. Dan ini ada hubungannya dengan salat. Ya, karena salat itu hubungannya dengan Allah. Manusia menjalin hubungan dengan Allah dengan salat. Ya, salatan. Jadi hubungan yang maknanya itu adalah hubungan yang erat, hubungan yang kuat. Ya. Saking eratnya, saking kuatnya, kalau ada yang melepaskannya pasti terjadi masalah. Kalau ada manusia yang melepaskan hubungan silaturahim dengan sesama, nah itu Allah murka ini kepadanya. Apalagi kalau manusia melepaskan hubungan dengan Allah, dan hubungan dengan Allah dilakukan dengan ibadah sholat. Jadi sholat itu maknanya juga adalah ikatan yang kuat dengan Allah yang menciptakan manusia. Jadi sudah pernah sampaikan di surah Al-Baqarah ayat 1 itu, Allah menyuruh kita ini untuk menyembah Allah, fa'budullah, karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang menjadikan manusia. Ya. Nah, jadi ada dua konteks di sini. Berarti yang berkaitan dengan hubungan ini, hubungan dengan sesama manusia dengan menjalin silaturahmi, ya, menjalin interaksi, menjalin kerjasama sehingga muncul harmoni. Hubungan dengan Allah melalui sholat, ya. Hal ini bisa dilihat, dan dengan sholat itu
bisa terjalin hubungan, bukan hanya dengan Allah, tetapi juga sekaligus dengan manusia. Dan dengan salat itu pula akan lahir manusia-manusia yang unggul ini. Ya. Sebagaimana yang disebutkan di surah Al-Ankabut ayat yang ke-45, dan ini sangat populer. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Nah, ini yang diperintah kita untuk melaksanakan salat. Bacalah kitab Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah salat. Jadi ini ada dua, perintah salat dan membaca Al-Qur'an. Kalau dua ini sudah beres, selamat sudah manusia. Jadi mentadaburi, pelajari Al-Quran, menelaah Al-Quran. Karena utlu ini telaah ini. Sebenarnya kata telaah itu juga dari bahasa Arab. Lalu dalam pelajaran bahasa Arab ada yang namanya mutola'ah, yang belajar kita membaca, mengeja dan menerjemahkannya, yang berupa cerita-cerita. Ya. Disuruh kita perintah untuk membaca kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepada Nabi kita Muhammad SAW dan disampaikan kepada kita, dan melaksanakan sholat. Kalau ini dua sudah beres, seluruh ibadah kan tergantung dari sholat. Kalau sholatnya baik, baik segala. Dan kalau membaca kitab, sumber dari segala sumber ilmu pengetahuan adalah di dalam Al-Quran. Tidak akan sempurna ilmu seseorang apabila dia mengabaikan wahyu Allah sebagai petunjuk kehidupan untuk menjalani kehidupan, sebagai pedoman kehidupan. Apapun ilmu apabila tidak didasarkan pada wahyu Allah, itu tidak bermanfaat, atau hanya manfaatnya di dunia, tidak bermanfaat secara berkelanjutan. Nah, inilah Al-Quran yang senantiasa kita pelajari, yang saya juga sering anjurkan pada mahasiswa saya untuk senantiasa membaca Al-Quran dan terjemahannya ini terus menerus, karena di sini akan kita memperoleh cahaya ilmu ya dari berbagai macam jenis ilmu yang kita pelajari. Nah, yang saya sebut tadi populer itu di surah Al-Ankabut ayat 45 itu yang sering dibaca dan dijelaskan oleh para ulama, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar wala zikrullahu akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Nah, kalimat yang terakhir juga sudah biasa dipakai oleh khatib-khatib apabila dia menyampaikan di penutup khutbahnya, menyampaikan wala zikrullahu akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Nah, yang saya sebut tadi sering dibacakan, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ya. Dan ketahuilah mengingat Allah, maksudnya melalui salat tadi, ya, mengingat Allah melalui salat ya, wala zikrullahu akbar. Ya. Dan ketahuilah mengingat Allah melalui salat tadi lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lainnya. Nah, ini ketemunya di sini. Jadi dengan ibadah salat, seluruh ibadah yang paling utama adalah ibadah salat. Dan ini yang paling rutin. Kalau puasa kan hanya wajib ya sekali 1 tahun walaupun sebulan. Zakat juga seperti itu. Hitungannya tahunan. Masuk dengan zakat harta atau zakat fitrah. Tapi kalau salat kewajiban selama hidup kita terus menerus berkelanjutan. Kalau sholat tidak ada kata tidak bisa sholat, karena kalau tidak mampu berdiri boleh duduk, bahkan bisa berbaring. Kalau puasa, kalau sakit boleh, atau boleh tidak puasa, atau sudah tua saya membayar fidyah, atau bisa dalam perjalanan bisa diganti di hari-hari lain. Nah, zakat ini hanya orang yang mampu, termasuk juga haji. Tapi kalau salat ini tidak ada kata tidak mampu, kecuali dia sudah almarhum atau sudah pikun, tidak tahu lagi mana utara mana timur dan seterusnya. Ya, atau sudah sedang gila ini ya, tidak terkena kewajiban untuk salat. Nah, karena sifatnya juga salat ini bagi hamba Allah
sifatnya universal juga dilakoni oleh para nabi dan rasul. Seluruh nabi dan rasul semuanya juga salat sebagaimana yang diberitakan dalam Al-Qur'an, ya. Baik Nabi Isa alaihissalam juga diperintah salat pada surah Maryam. Nabi Zakaria juga melaksanakan salat, bahkan ketika dia salat, ya, berdiri masih dalam salat, masih qaimun, Allah mengutus malaikat untuk menyampaikan kabar gembira akan mempunyai anak yang diberi nama Yahya. Allah sendiri langsung memberikan. Itu pada saat dia salat, doanya, ya, di mihrabnya, ya. Dan nabi-nabi lain, Nabi Musa, Nabi Ismail, semuanya diceritakan di surah Maryam, surah 19. Kalau Ismail di ayat ke-55, kemudian Nabi Musa juga di surah Thaha ayat 14, diperintah semuanya sholat. Jadi seluruh nabi diperintah untuk melaksanakan sholat. Ini berarti berkaitan dengan hubungan dengan Allah, pintunya, ya, atau medianya adalah melalui sholat. Jadi sholat ini sangat kuat, ini sangat penting untuk menunjukkan bahwa seorang hamba itu masih dia beriman atau tidak tergantung kepada sholatnya. Bainal abdi wa bainal tarku sholat, bainal abdi wa bainal kufri, ya, adalah tergantung dari apakah dia mendirikan sholat atau tidak. Nah, saya ingatkan sedikit berkaitan nih, karena kata rahmat, kata relasi, sila tadi juga digunakan oleh kita orang Indonesia, bangsa kita, melalui pembukaan dandang yang disebut dengan rahmat. Jadi rahim, rahmat itu satu akar kata ini yang semuanya berkaitan dengan kasih sayang. Dalam pembukaan kita menyebutkan atas rahmat Allah sehingga manusia, bangsa Indonesia bisa merdeka. Jadi kita mengakui bahwa hanya karena rahmat Allah bangsa Indonesia yang mendapatkan kemerdekaannya. Nah, saya kira ini menarik. Dan kata yang ada di dalam sila Pancasila, arti ada 5 sila itu yang tadi kita sebut, maknanya sila itu adalah hubungan yang kuat. Berarti seluruh sila-sila dalam Pancasila ini juga hubungannya sangat kuat. Dimulai dari kalimat tauhid, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ya, Tuhan yang Maha Esa sesungguhnya dalam penjelasan para ulama, para pendiri bangsa ini, itu adalah kalimat tauhid. Ya, yaitu la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Dan dari situlah yang bisa merangkum berkaitan dengan sila kedua, kemanusiaan, beradab atau humanity, persatuan, permusyawaratan, dan juga keadilan sosial atau justice. Itu adalah 5 sila yang mempunyai hubungan yang sangat erat, yang dijiwai dari sila pertama, yaitu berkaitan dengan tauhid, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, saya kira ini sangat penting ini kita pertahankan ini, ya, umat Islam yang paling bertanggung jawab ini, karena berkaitan dengan ada kata tauhid di sana, la ilaha illallah, atau ketuhanan yang Maha Esa. Nah, baik, kita lanjutkan yang saya sebutkan tadi berkaitan dengan silaturahim yang berasal dari Al-Arham di surah An-Nisa ayat pertama tadi yang disebutkan. Nah, perintah itu untuk memelihara rasa kekeluargaan di antara sesama manusia yang sifatnya universal. Kita bisa melihat salah satunya di surah Al-Hujurat, surah yang ke-49 ayat ke-13. Lagi-lagi yang disebutkan di situ adalah dipanggil adalah manusia. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa
wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Lagi-lagi panggil wahai manusia. Ini ada harfun nida ya, ayuhai. Yang oleh para ulama disebutkan ini sifatnya luas dan sifatnya juga berkelanjutan. Tidak berarti bahwa hanya pada masa Nabi kita dipanggil ya ayuhan nas. Tapi sampai hari kiamat ketika ini dibacakan Al-Quran selalu kata-katanya ya ayuhan nas. Jadi sifatnya meluas, ya seluruh umat manusia dan juga sifatnya berkelanjutan. Maka kata an-nas tadi sangat universal dan itu juga yang kita sebut tadi adalah paling banyak. Menurut para ahli tafsir menyebut an-nas itu adalah berkaitan dengan jiwa sosial. Dalam ilmu sosial khususnya berkaitan dengan sosiologi yang kami pelajari mengatakan bahwa manusia itu adalah fitrahnya ini makhluk sosial, disebutnya makhluk sosial. Nah, siapa yang memberi istilah makhluk sosial? Nah, ini adalah fitrah dari Allah Subhanahu wa taala untuk manusia berrelasi. Makanya manusia berasal dari Adam dan Sayyidah Hawa, hanya dari itu. Ya, yang kemudian berkembang biak, berinteraksi seperti yang saya sebutkan tadi di surah Ar-Rum ayat 20 ini. Manusia berkembang biak dan berkemaran di muka bumi. Kemudian dijadikan pasangannya saling berpasangan laki-laki dan perempuan, litaskunu ilaiha, kemudian saling condong di antara laki-laki dan perempuan itu saling sama suka dengan yang lain. Lalu dilembagakan melalui pernikahan. Itulah sebabnya di dalam undangan-undangan yang kita terima paling sering mengutip surah Ar-Rum ayat 21 itu. Karena ada kata-kata litaskunu ilaiha wajalah bainakum, dan menjadikan kalian bainakum antara kalian ya mawaddah warahmah, ada cinta dan kasih sayang. Ada kata rahmah. Nah, rahmah inilah yang dipakai dari tadi istilah rahim tadi. Rahmat atau berkaitan dengan rahim. Terus masih semakna semua. Nah, ini tadi disebutkan diciptakan laki-laki dan perempuan dan juga bersuku-suku atau berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Jadi Suba wa Qabailah, ya kabilah-kabilah ini suku-suku ya. Suban yang berkaitan dengan bangsa-bangsa atau ras. Seluruh umat manusia semuanya dari keturunan Adam dan Hawa, tapi setelah berkembang biak bertebaran di bumi dipengaruhi oleh lingkungannya, ada yang menjadi kulit putih, ada yang agak hitam, sawo matang, kemerah-merahan dan seterusnya. Ya, bentuk badannya, perawakannya juga ada perbedaan antara satu dan lain. Ada yang lebih tinggi, ada yang lebih agak rendah, gitu ya. Ada yang badan besar, ada yang kecil-kecil, tergantung dengan lingkungan tempat tinggalnya. Ya, konon kalau orang-orang yang tinggal daerah dingin ini di Indonesia ini katanya lebih pendek ini karena sering pakai sarung, kemudian dia lipat badannya supaya terhindar dari dingin. Ya. Nah, bersuku-suku berbangsa-bangsa, tujuannya apa ini? Ya, li ta'arafu, untuk saling menjalin hubungan, interaksi. Arafu untuk saling kenal mengenal. Yang dikenal itu bukan hanya nama. Sering saya pakai nih kalau berkumpul, perkenalkan diri atau perkenalan pada mahasiswa-mahasiswa, bahwa yang disebut li ta'arafu di sini ya sebagaimana maknanya sangat luas dan mendalam, bukan hanya mengenal nama, tempat tinggal, tapi juga mengenal karakter, mengenal sifat-sifat, mengenal perilaku, mengenal budaya, mengenal mungkin kepercayaan, keyakinan atau kebiasaan-kebiasaan, habit atau budaya masing-masing. Semuanya perlu kita kenal itu. Nah, dari sini Allah menunjukkan bahwa fitrah untuk saling kenal mengenal, berinteraksi, berhubungan, berrelasi tadi atau bersilaturahim tadi adalah fitrah manusia. Ya, kalau tidak melakukan hubungan seperti itu ya melanggar fitrahnya manusia. Ya, karena kasih sayang itu sifatnya melekat di dalam diri manusia. Jadi litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, ini di surah Rum tadi. cenderung kepadanya atau condong kepadanya sesama manusia
dalam rangka membangun hubungan yang sifatnya tentram, bahagia dan penuh dengan kasih sayang rahmat. Nah, di bagian terakhir waktu kita terbatas ini ada saya kutipkan ini di surah Yusuf yang terakhir berkaitan dengan Allah Maha Penyayang di antara penyayang. Sekalipun manusia saling mencintai, Allah paling mencintai hamba-hambanya. Karena itulah kita seharusnya mengedepankan hubungan yang paling utama itu dengan Allah. Tidak bisa atau tidak boleh melewati atau mengalahkan, ya, tidak mungkin mengalahkan hubungan kita dengan sesama manusia dibanding hubungan dengan Allah. Tetap yang paling utamakan adalah hubungan dengan Allah. Nanti kapan-kapan jelaskan karena banyak ini kaitan dengan siapa yang jadi prioritas. Itu pernah kalau tidak salah dibahas di surah Taubah itu, ya. Yang prioritas itu apa? Allah dan Rasulnya dan kemudian orang tua dan seterusnya. Kalau perempuan dengan suaminya gitu, ya. Kalau laki-laki dengan ibunya. Nah, ini di surah Yusuf nih. Jadi Yusuf mengatakan ini, berkata, pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu dan mudah-mudahan Allah mengampuni kamu dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang. Ini ketika Nabi Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya ketika pernah dibuang ke sumur. Sudah pertemuan terakhir nih di Mesir, keluarganya sudah datang semua. Ya, Nabi Yusuf menyampaikan ini kepada saudara-saudaranya bahwa dia tidak mencerca mereka. Walaupun mereka pernah mencelakakan Nabi Yusuf, hampir-hampir mau dibunuh, dibuang ke dalam sumur. Karena mereka memandang saudara-saudaranya Yusuf ini memandang bapaknya itu lebih condong kepada atau lebih memperhatikan kepada Nabi Yusuf. Ternyata Nabi Yusuf ini adalah sangat gagah, ya, sehingga mau dicelakakan oleh saudara-saudara. Maka dia mengingatkan ini bahwa Allah dialah adalah Maha Penyayang di antara penyayang. Wa huwa arhamur rahim. Kata rahim lagi keluar. Ar-Rahim, arhamur rahim. Maha Penyayang di antara para penyayang. Jadi Allah itu lebih sayang kepada hambanya. Tapi kalau dia musyrik, Allah juga paling benci. Di akhirat nanti manusia benci terhadap dirinya sendiri, tapi Allah lebih benci lagi kepada manusia yang ingkar atau yang memperserikatkan atau menyebutkan Allah. Nah, itulah di ujung surah Yusuf itu Allah mengingatkan, ya, sebagai pelajaran, penjelasan, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ya, laqad kana fi qasasihim ibrah, ya, liulil albab. Sungguh pada kisah-kisah mereka itu yang diceritakan ini, cerita Nabi Yusuf, terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Kita dapat pelajaran dari para nabi dan rasul, diceritakan dalam Al-Quran dan juga sejarah-sejarah lain. Nah, dan bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, ini ada kata ujungnya di sini, warahmatan liqaumi yu'minun, rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi cerita-cerita sejarah ini juga menjadi rahmat ini bagi manusia apabila mau mengambil pelajaran. Nah, kita tutup dengan doa ini di surah Al-Mu'minun, ya. Wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Nah, ini doa baru bagus dibaca ini, ya. Dan katakanlah Muhammad ini, ya Tuhanku ini, ya Rabbi ghafir, berilah ampunan dan berilah rahmat, ya, wa anta khairur rahimin, engkaulah pemberi rahmat yang terbaik. Jadi walaupun kita sama manusia saling berkasih sayang, Allah lebih tinggi kasih sayangnya kepada manusia. Sifatnya berkelanjutan. Kalau manusia paling di dunia ini saja, ya. Kalau di akhirat kan sudah lain urusannya, ya. Orang berkasih sayang di dunia nanti juga berkasih sayang di akhirat. Tapi tidak semua orang yang mungkin berkasih sayang di dunia, kalau dia ingkar, di akhirat dia tidak dapat kasih sayang Allah.
Kalau kita insya Allah orang-orang yang beriman ini disayang di dunia dan juga disayang di akhirat. Allah akan memberikan ampunan kepada kita sesuai di doa ini di surah Al-Mu'minun surah ke-23 ayat 118 yang paling ujung, ya, paling akhir dari ayat. Ya Tuhanku, berikanlah ampunan dan berilah rahmat, Engkaulah pemberi rahmat yang terbaik. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini di masjid maupun keluarga kita dan yang bisa mendengarkan dari rumah atau juga saudara-saudara semuanya yang bisa menyaksikan siaran online ini dan juga nanti siaran offline-nya, mudah-mudahan mendapatkan kasih sayang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang yang terbaik. Billahi fisabilil haq. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.